komponen-komponen dari boiler? Steam drum. Steam drum adalah salah satu komponen yang penting dalam sistem boiler yang dapat digunakan untuk menghasilkan uap atau steam. Komponen ini terutama terdapat pada boiler jenis water tube, di mana air dan uap mengalir di tabung-tabung kecil atau tube, sementara gas panas mengalir di sekitar tabung-tabung tersebut. Fungsi utama steam drum adalah: pertama adalah sebagai pemisah uap dan air, kedua sebagai reservoir air, ketiga sebagai distribusi air, keempat sebagai pengontrol kualitas uap. Bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja steam drum. Air dipanaskan dalam tabung dan berubah menjadi campuran uap dan air. Campuran ini mengalir ke steam drum. Setelah itu, dengan bantuan alat seperti separator, uap dipisahkan dari air. Uap yang lebih ringan naik ke bagian atas drum, sementara air yang lebih berat kembali ke bagian bawah. Uap yang terpisah kemudian dialirkan ke sistem lain seperti superheater untuk dipanaskan lebih lanjut, atau langsung digunakan sesuai kebutuhan. Di mana kita dapat mengaplikasikan steam drum ada di kilang minyak, industri kimia, industri makanan dan minuman. Cerobong asap atau flue adalah salah satu komponen boiler yang berfungsi untuk membuang atau meneruskan asap sisa dari reaksi pembakaran yang terjadi di dalam boiler, dengan tujuan agar asap bekas dari sisa reaksi tersebut tidak mengganggu atau mengotori lingkungan sekitar. Di dalam cerobong asap terdapat water spray yang berfungsi untuk menyemprotkan air agar abu yang dihasilkan dari sisa pembakaran jatuh ke bawah dan mengalir di bak sedimen. Baik, saya akan mencoba melanjutkan penjelasan komponen boiler yang feed water heater. Apa sih yang dimaksud dengan feed water heater itu? Pertama itu ada untuk mengidentifikasi efisien boiler. Air umpan masuk pertama kali sebelum dipanaskan perlu dihangatkan. Ini bertujuan agar proses pemanasan air ini lebih efisien. Sumber panas yang digunakan untuk feed water heater biasanya dari siap uap panas yang akan dibuang ke cerobong asap. Ada dua jenis feed water heater, yaitu open feed water dan closed feed water. Baik, sekarang kita akan melihat perbedaan dari feed water heater ya. Perbedaannya adalah kontak antara fluida dengan sumber panas atau steam. Pada kasus open feed heater terjadi kontak langsung antara fluida dan uap pemanas, sedangkan pada tipe closed feed heater ini terjadi perbedaan panas atau heat exchanger terjadi melalui penyekat. Misalnya dengan menggunakan pipa, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan tekanan pada kedua fluida tersebut. Oke, selanjutnya ada yaitu pompa. Pompa yang digunakan untuk boiler ada dua jenis, yaitu pompa bahan bakar dan pompa pengisi air umpan. Untuk pompa bahan bakar ini digunakan hanya pada bahan gas dan bahan bakar cair seperti minyak solar dan residu. Apabila sistem pembakaran boiler menggunakan batu bara, pompa jenis ini tidak diperlukan. Terus yang kedua, pompa air digunakan untuk mengisi air umpan sehingga bersirkulasi di dalam boiler. Ada dua jenis pompa air ini, yaitu dari pergerakannya, ada pompa yang menggunakan energi listrik atau pompa yang digerakkan oleh turbin uap. Biasanya pompa jenis ini adalah pompa cadangan ketika pompa listrik mengalami masalah. Baik, saya akan melanjutkan dari komponen selanjutnya, yaitu combustion air boilers. Combustion air boilers adalah salah satu komponen dari sistem pembangkit uap. Komponen ini berfungsi untuk mengalirkan udara panas dari ruang bakar ke dalam boilers. Udara yang ditiupkan oleh boiler ini dihasilkan dari pembakaran batu bara. Batu bara dihaluskan terlebih dahulu menjadi tepung batu bara agar mudah dalam pembakarannya dan mampu menghasilkan pembakaran yang sempurna.
Udara panas yang dihasilkan dari pembakaran tadi sengaja ditiupkan ke dalam boiler agar suhu di dalam boiler meningkat sehingga mampu menghasilkan uap panas yang akan digunakan untuk memutar turbin pada generator. Untuk memutarkan turbin ini dibutuhkan uap dengan tekanan yang tinggi sehingga udara panas dari hasil pembakaran bahan bakar tadi ditiupkan ke dalam boiler. Udara panas ini juga digunakan untuk memanaskan air yang ada di pipa. Untuk memanaskan air dengan tekanan tinggi, tekanan uap air ini pun belum cukup mampu memutar turbin. Turbin ini terdiri dari sudut-sudut. Sudut-sudut inilah yang nantinya akan ditiup atau ditekan dengan uap bertekanan panas tadi. Selanjutnya yaitu komponen spray water. Spray water group merupakan salah satu metode pendinginan suhu yang diterapkan pada boiler yang berfungsi utamanya untuk menurunkan suhu uap dengan menyemprotkan air ke aliran uap agar terhindar dari panas yang berlebih. Air yang disemprotkan oleh spray water group berupa air umpan atau kondensat sebelum ke ecomizer untuk menurunkan suhu hingga suhu tertentu. Tidak semua boiler terdapat komponen spray water karena komponen ini hanya digunakan untuk boiler dengan skala yang besar. Keuntungan komponen spray water: yang pertama, pengaturan suhu pada boiler dapat dilakukan dengan cepat sehingga apabila ingin cepat menurunkan panas boiler dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah air yang disemprotkan pada boiler. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dari boiler. Dengan adanya spray water, uap panas yang dihasilkan tidak akan terbuang sia-sia karena proses pengaturan suhu dilakukan oleh air. Yang ketiga, mencegah tabung superheater pada boiler terhindar dari suhu panas yang berlebihan sehingga dapat tabung superheater terhindar dari kerusakan. Aplikasi penerapan spray water bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Dari gambar tadi, perhatikan pada kotak merah. Kotak merah tersebut adalah tabung superheater. Berikut proses dari gambar di atas. Air umpan masuk ke spray water group. Bisa kita perhatikan pada nomor 1. Spray water group akan menyemprot air umpan pada tabung superheater yang uap panasnya berlawanan. Bisa kita lihat pada nomor 2 dan 3. Sedangkan pada proses nomor 4 gambar di atas, air umpan yang disalurkan ke ecomizer akan dipanaskan sebelum diubah menjadi uap air yang kemudian akan disalurkan ke evaporator. Perhatikan pada spray 1. Terdapat tulisan pressure. Hal ini pada spray water tersebut menggunakan jenis penyemprotan air bertekanan. Sedangkan pada spray 2, jenis penyemprotan yang digunakan adalah aliran uap. Air umpan akan disemprotkan menuju aliran uap panas agar suhunya dapat menurun.